Oke, hari ini aku mau share ke kalian semua salah satu restoran yakiniku atau daging sapi gaya Jepang, Japanese barbecue, yang menurut aku salah satu yang terbaik di Bangkok. Namanya Ginryu Yakiniku Kenkyujo. Lokasinya ini ada di daerah BTS Prompong. Kenapa aku berani bilang kalau di sini itu salah satu yang terbaik di Bangkok? Yang pertama, ini yang punya orang Jepang asli. Head chefnya juga orang Jepang. Jadi udah pasti otentik. Yang kedua, semua sapi di sini diimport langsung dari Jepang. Jadi wagyu asli Jepang, bukan wagyu kaleng-kaleng. Jadi kualitasnya udah pasti nggak perlu diragukan lagi. Yang ketiga, harganya lebih murah daripada restoran lain yang sejenis. Yakiniku ini menurut aku tuh adalah cara terbaik untuk makan daging sapi. Kita bisa ngerasain rasa murni dari daging sapinya tanpa banyak bumbu. Kita bisa ngatur sendiri tingkat kematangannya. Jadi terserah kita mau medium atau mau masak banget, semua ada di kendali kita. Gak usah banyak ngomong lagi, kita langsung ke dalam. Taco onion and manao. Onion, Japanese sauce, ponzu. Okay. This one is garlic miso, and this one is spicy miso. This one is spicy sauce and garlic sauce. You can choose. Yeah. Okay. Oke, thank you. Thank you. Jadi kita udah pesan tadi menu-menunya. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian menu-menunya kayak gimana. Di sini menu utama sih wagyu sih, sapi Jepang ya. Jadi ada dari yang ini yang mentah, terus ini lidah, terus ini banyak macam-macam potongan yakiniku beef cut gitu. Nah, aku udah milih potongan sapi mana yang paling pas buat yakiniku. Jadi nanti kalian kesini udah tahu harus pesan apa. Oke? Oke, sekarang makanannya sudah pada datang semua nih, lihat nih. Nah, ini kayak surga di dunia. Ini semua wagyu nih. Ini ada tipe-tipe potongan wagyu, nanti aku jelasin satu-satu sambil makan. Cuman yang pertama aku mau makan dari beef sashimi dulu. Nah, kalau sapi yang mentah gini, itu kita nggak bisa makan di sembarang restoran. Ini penting banget ya. Jadi kita harus makan di tempat yang chefnya bener-bener tahu cara preparing sapi mentah kayak gini atau beef sashimi. Kualitas sapinya itu harus grade yang bener-bener bisa dimakan mentah. Jadi ini penting banget. Kita nggak bisa makan sapi mentah sembarangan, tapi begitu kita bisa makan sapi yang mentah, yang bisa dimakan, itu anugerah terindah di dalam hidup kita. Jadi beef sashimi-nya ada 3 macam. Ini namanya yuke. Yuke itu bagian yang dicincang gitu. Biasanya bagian yang memang nggak cocok buat yakiniku dicincang jadi yuke gini. Terus ini sashimi, lihat tuh marbling-nya kayak gini. Putih-putih, merah-merah. Ada 3 macam sama yang ini. Aku mau coba yang yuke dulu. Jadi pertama-tama kita harus kasih jeruk dulu. Oke. Dikit aja. Terus wasabi pasti. Sama ini ginger atau jahe. Oke, beef sashimi yang pertama. Yummy. Rasanya murni daging banget. Gurihnya tapi gurih alami gitu, natural. Delicious? Ya, delicious. Coba yang kedua ya. Nah, ini bagian yang lain. Ini aku nggak tahu sih ini apa ya bagiannya ya. Coba kita coba langsung. Beef sashimi sapi mentah.
lebih, karena dia mungkin warnanya lebih merah, lebih daging banget rasanya. Ini kita kayak jadi ngerasa kayak karnivora murni gitu. Gila nih. Ciami. Terus Sashimi. how was it? Super good. Good. Yang ini nih, ini keren nih, cantik. Ini kayaknya sih bagian short rib ini sepertinya ya. Kalau lihat dari margin lemaknya. Ingat ya, setiap makan sashimi wasabi itu penting. Ingat, wasabi sama ginger itu penting setiap kali buat makan sashimi. Kenapa? Karena wasabi itu bisa berfungsi sebagai antibiotik juga. Itu makanya kenapa kalau kita makan sashimi, apapun itu misalnya ikan, sapi, biasanya cuma ikan sama sapi sih yang sashimi. Wasabi harus ikut. Oke. Fresh meat. Ciami Paul. Karena aku mau cobain saus-sausnya dulu sebelum kita mulai makan dagingnya dipanggang. Ini saus soyu sama lemon. Ini aku nggak tahu nih. Ini saus enak Jepang. Namanya saus enak Jepang. Saya nggak tahu namanya. Jadi yang ini miso paste with garlic. Terus yang ini spicy miso. Oke, sekarang kita langsung makan ya. Oke, jadi ini beef fat, lemaknya sapi. Jadi kita nggak ada makan pork sama sekali di sini. Full sapi semua. Walaupun mereka juga nyediain babi di sini atau ayam juga ada. Cuman hari ini kita cuma mau makan sapi. Nah, yang pertama, jadi sebelum kita makan daging-dagingnya, yang pertama harus kita makan itu lidah dulu atau gyutan. Ini masaknya nggak usah lama, bentar aja karena udah tipis. Makannya bentar aja, terus dikasih ini daun bawang ya, potongan daun bawang. Aku mau makan polosan aja dulu. Kalau lidah itu sih all about texture sih. Karena dia rasanya ringan tapi clean banget. Jadi aromanya nggak kuat, gurih karena ini udah dibumbuin garam sama merica gitu, gurih. Ciami Paul. Kenapa kita harus mulai dari gyutan atau lidah dulu? Soalnya kita mau ini nggak terkontaminasi sama rasa-rasa dari bagian sapi yang lain. Jadi kan gyutan itu kan yang paling ringan, bisa dibilang dari bagian sapi. Makanya kita harus mulai dari gyutan dulu, nanti baru bakal naik ke yang rasanya lebih kuat, rasanya yang paling kuat, terus nanti kita atur sendiri dinamikanya biar experience makan yakinikunya jadi sempurna. Oke, gyutan atau lidahnya sudah. Jadi kita sekarang naik dikit ke rasa yang lebih kuat, tapi belum kuat-kuat banget. Jadi rasanya sedikit lebih kuat dari gyutan. Itu namanya bagian karubi. Yang ini. Karubi ini termasuk yakiniku cut yang paling tender, paling lembut, paling juicy. Kalau kalian lihat, dia itu adalah bagian potongan yang paling marbling. Lihat nih. Marbling itu kan istilah buat lemak di tengah daging. Jadi kalau kalian lihat kan dagingnya nggak full merah gitu ya, dagingnya nggak merah tapi ada pola-pola putihnya gitu. Itu namanya marbling. Itu artinya lemak yang di tengah daging. Cantik banget. Terus kalian kan pasti mikir, berarti ini dagingnya nggak sehat dong, banyak lemaknya. Nah, sekalian aku jelasin di sini. Jadi Wagyu itu adalah daging sapi yang lemaknya itu bagus
bagus. Lemaknya itu lemak HDL. Jadi dia tuh seperti lemak yang ada di alpukat. Jadi kalau kita makan wagyu ini kita bisa nikmatin lemak tanpa takut kolesterol naik. Jadi ingat, kalau mau makan daging sapi berlemak harus makan wagyu yang asli, bukan wagyu yang kaleng-kaleng. I will only eat medium rare. Delicious. Oke, kita coba polosan dulu. Oh my god. Itu sama nasi pasti enak nih. Oh, loh. Duh, ini gila, ini lembut banget. Memang dia tender, juicy, lembut. Begitu dimasukin tadi tuh langsung melting gitu, langsung meleleh. Cus. Mentega alami dari darat. Aduh, gila banget. Ini gila banget sih. Meleleh, langsung meleleh. Xiaomi level dewa-dewi langsung ini. Oke, mau kasih tips sedikit dulu buat makan yakiniku. Jadi kalian usahakan panggangannya itu harus sangat panas dulu. Jangan setengah panas atau nggak seberapa panas karena nanti akan merusak daging. Dagingnya bisa jadi lengket. Nah, kalau dagingnya lengket rusak sayang sih. Terus juga panggangnya itu satu-satu. Jadi masak satu daging dimakan, masak satu daging dimakan. Jangan taruh daging banyak di dalam panggangannya ini baru dimakan satu-satu. Pasti gagal deh yakinikunya kalian. Cara yang tidak terhormat makan yakiniku ini. Sekarang aku mau makan pakai saus ponzu. Gila, enak banget nih. Oke, kalau secara grafik tadi kan kita mulai dari sashimi, itu yang mentah, terus kita makan gitan, lidah yang agak ringan, terus yang agak lebih kuat rasanya, karubi, boneless short rib atau daging di tengah iga, terus sekarang kita ke bagian yang ini termasuk yang paling kuat rasanya. Maksudnya kuat tuh aroma sapinya ya. Jadi ini namanya harami. Harami itu bagian skirt, ya skirt. Skirt itu bagian otot diafragma dari sapi. Jadi di dalamnya tulang iga sih, bukan di tengah iga tapi di bagian dalam lebih ke dekat perut otot diafragma. Suaranya menggetarkan jiwa ini, membuat hati kita tenang, membuat mata kita gembira. Kalau kalian lihat bagian lemaknya kan nggak seberapa marbling kayak karubi tadi ya. Dia lebih ke lemak daging gitu, nggak kayak terpola. Ini masaknya harus sedikit lebih lama dari yang lain karena dia dagingnya agak tebal. Ini adalah bagian sapi yang rasanya paling kuat secara aroma. Oke, ini harami. Harami skirt atau otot diafragma sapi. Mantap. Nah, tambah nasi dikit biar. Iya banget. Harami ini dia pertama secara tekstur dia lebih alot, lebih harus digigit, lebih chewy. Kalau yang karubi tadi kan meleleh, begitu dimasukin mulut langsung melting, meleleh gitu. Kalau yang harami dia harus digigit dulu, nggak selembut karubi, tapi rasanya tuh kuat banget. Jadi kayak sapi banget gitu, rasa daging banget gitu. Kalau ini lebih kayak mentega. Kalau aku boleh deskripsikan, yang tadi karubi lebih kayak mentega, yang harami lebih daging banget, kayak maco banget gitu rasanya. Kayak karnivora banget sih kalau makan yang harami ini. Gila, langsung kayak lupa utang semua. Xiaomi level dewa. Itu
Secara grafik tadi harami itu kan kayak naik gini ya, dari sashimi, gyutan, karubi, harami. Nah sekarang kita butuh agak turun lagi gitu. Itu kita pakai namanya ini musuji. Cantik banget. Musuji ini menurut aku ya salah satu potongan daging sapi yang paling indah sekali. Lihat, cantik banget kan, marblingnya iya, terus bentuknya juga cantik. Musuji ini di bagian brisket. Brisket itu bahunya sapi. Ini termasuk bagian yang paling langka. Kenapa langka? Soalnya dalam satu tubuh sapi itu bagian ini cuma sedikit dibanding yang lain, dibanding harami, dibanding karubi, dibanding sirloin, dibanding tenderloin. Ini yang paling sedikit. Jadi ini langka. Suaranya dengar. Oh my god. Sapi. Bisa lihat gak lemaknya netes. Can you see it dripping? Jadi aku tadi lupa ngomong. Jadi misuji ini dari sapi Miyazaki. Jadi ini spesial. Ini beda sama yang lain. Yang lainnya aku nggak tahu dari mana aja, karena mungkin campur ya, sapi-sapi Jepang tapi nggak tahu daerah mana. Cuman yang misuji ini dia khusus sendiri dari Miyazaki. Jadi dari Miyazaki Beef. Miyazaki itu salah satu brand wagyu yang paling terkenal sih. Kalau kalian senang wagyu pasti tahu Kobe, Matsusaka, Hida Beef, terus apa lagi? Omi Beef. Ini namanya Miyazaki Beef. Ini termasuk yang paling brandnya terkenal dan paling enak sih. Langsung ya kita coba ya. Nggak lebay ya, nggak lebay ya. Ini lebih meleleh lagi ternyata dari karubi. Jadi aku tadi masukin mulut itu langsung kayak biar gitu, kayak langsung melting. Ciambil ya boleh Dewi. Gila ini. Aduh, indahnya hidup Tuhan kalau makan kayak gini tiap hari. Nggak karu-karuan ini. Lupa utang semua kalau begini sih. Gila. Good. Sandwich yakiniku ini cara khusus aku. Jamur, lidah, jamur kayak burger kan. Terus dicelupin ke saus enak ini sama sedikit jeruk nipis. Kayak rasanya meledak. Ada asam, ada manis, ada asin, ada gurih, ada rasa jamur. Wow. Terus ini cara seperti orang Korea, pakai sayur sama pakai miso. Kalau orang Korea kan pakai gochujang, ya kan. Kalau orang Jepang dia sama dibungkus sama daun, tapi nggak pakai gochujang, pakai miso with garlic. Sama kalau aku seneng pakai spicy miso. Ini cuma cara variasi aja sih, biar makannya nggak sama. Benarnya yang paling enak sih murni ya, nggak pakai apa-apa itu udah pasti paling enak. Cuman karena kita pengen alternatif biar nggak bosen. Cara kayak orang Jepang ke Korea-Koreaan.
Oke, dilihat sudah bersih semua, habis semua, nggak ada yang disisain sama sekali. Coba lihat, soalnya gila ciamnya banget. Terus di sini tadi kita cuma makan sapi ya, jadi nggak makan ayam, nggak makan babi, nggak makan seafood. Ini tips sih, jadi kalau ke satu restoran itu usahakan cuma beli yang paling spesial di restoran mereka itu. Oke, ini dessertnya ini gratis ya, tapi kayaknya juga enak sih. Enak banget, sumpah. Ini kayak di toko-toko dessert. Padahal ini kan cuma gratisannya, tapi udah kayak di toko dessert beneran gitu. Enak banget, silky banget, lembut banget, sempurna. Oke, kita udah selesai makan, jadi ini total semua 2.600 sekian baht. Itu menurut aku sih murah banget dibanding restoran lain yang jualan wagyu sama kayak gini. Mudah-mudahan kalian semua bisa dapat wawasan lebih lagi di dunia persapian atau dunia wagyu, karena wagyu itu adalah sapi yang paling enak di dunia tanpa mengurangi rasa hormat aku sama sapi-sapi lainnya. Segitu dulu, see you in the next video. Insyaallah. Ini ada wasabi sama ini, what is it?